Kesehatan dan keselamatan kerja secara filosofi diartikan sebagai suatu pemikiran dan upaya serta penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmania maupun rohania tenaga kerja. Dengan K3, maka tenaga kerja diharapkan dapat melakukan pekerjaannya dengan aman dan nyaman. Sedangkan menurut etimologi, K3 merupakan suatu upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja, serta bagi orang lain yang memasuki tempat kerja maupun sumber dan proses produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Sedangkan menurut keilmuan, K3 adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, dan pencemaran lingkungan. Halo teman-teman, Kalian udah lihat kan video sebelumnya? jadi kita berdua akan menjelaskan tentang konsep dasar kesehatan dan keselamatan kerja. Lambang K3, jadi K3 mempunyai lambang dan arti. Jadi masing-masing artinya, yang pertama tanda pala. Tanda pala memiliki arti bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, roda gigi. Roda gigi mempunyai arti bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Yang ketiga, warna putih. Warna putih artinya bersih dan suci. Yang keempat, warna hijau. Warna hijau yaitu selamat, sehat, dan sejahtera. Yang kelima ada 11 roda gigi. 11 roda gigi artinya 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Peraturan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan yang ketiga adalah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Tujuan kesehatan dan keselamatan kerja. Pertama, mencegah terjadinya kecelakaan. Kedua, mencegah terjadinya kecelakaan yang berulang. Dan ketiga, mencegah terjadinya penyakit akibat kerja. Selanjutnya ada ruang lingkup kesehatan dan keselamatan kerja. Keselamatan kerja dalam segala tempat kerja baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Nah, adapun beberapa contohnya yaitu tempat kerja di darat itu ada di rumah sakit, di dalam tanah itu ada pertambangan, di permukaan air ada K3 di pelabuhan, di dalam air ada K3 ahli las bawah air, dan di udara itu ada K3 di pesawat terbang. Selanjutnya ada beberapa istilah dalam kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang pertama ada safety atau keselamatan, yang kedua kesehatan atau health, yang ketiga ada hazard atau sumber bahaya potensial yang dapat menyebabkan kerusakan, yaitu berupa bahan-bahan kimia, bagian-bagian mesin, metode kerja atau situasi kerja. Yang selanjutnya ada danger, yaitu merupakan tingkat bahaya dari suatu kondisi. Danger adalah lawan kata dari aman atau selamat. Selanjutnya ada aman atau safe. Selanjutnya ada harm. Harm adalah kerusakan atau bentuk kerugian berupa sakit fisik atau mental. Selanjutnya adalah risk. Risk adalah resiko ukuran kemungkinan kerugian yang akan timbul dari sumber bahaya. Selanjutnya ada near miss atau hampir celaka. Selanjutnya, akibat dan kerugian kecelakaan kerja. Kerugian yang terlihat yang pertama itu ada biaya pengobatan, yang kedua ada kematian, yang ketiga korban luka, dan yang keempat kerusakan properti. Dan kerugian yang tidak terlihat, yang pertama ada kerusakan bangunan, yang kedua kerusakan alat dan mesin,
Yang ketiga, kerusakan produk dan bahan atau material. Yang keempat, gangguan atau terhentinya produksi. Yang kelima, waktu untuk investigasi. Yang keenam, biaya perekrutan dan pelatihan. Yang ketujuh, tuntutan ganti rugi. Yang kedelapan, pembangunan fasilitas kembali. Yang kesembilan, kerugian bisnis dan nama baik. Yang kesepuluh, masa depan keluarga dan trauma yang panjang. Nah, di video kali ini kita bisa melihat ada kecelakaan kerja karena pekerja itu tidak menggunakan alat pelindung diri. Akibatnya dia mengalami eh, dia mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit dan itu mengeluarkan biaya pengobatan. Jadi teman-teman, kita harus menggunakan alat pelindung diri untuk melindungi kita ketika kita bekerja di sebuah perusahaan. Upaya pencegahan kecelakaan kerja. Yang pertama, identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja. Yang kedua, pembinaan dan pengawasan. Yang terakhir, sistem manajemen. Jadi, kalian udah lihat kan penjelasan lengkap tentang kesehatan dan keselamatan kerja? Nah, kesehatan dan keselamatan kerja perlu kita terapkan di kehidupan kita sendiri.